Aku ini cuma dikasih satu pertanyaan yang mana aku pun gak bisa jawab, terus disuruh keluar lagi. Terus disuruh keluar lagi. Oh iya teman-teman, nanti jangan lupa dijawab ya salamnya dan tonton video ini sampai akhir karena itu membantu aku banget dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakal sharing lagi pengalaman aku ikut rekrut di airlines aku sekarang dan alhamdulillah lolos gitu. Nah, jadi aku kasih tahu dulu ke kalian kalau misalnya aku ini ikut rekrutnya nggak langsung ke airline-nya gitu, tapi aku ini melalui perantara atau pihak ketiga, atau kalau misalnya bahasanya sih dibilang outsourcing. Jadi outsourcing ini adalah perusahaan yang memang bekerja sama dengan perusahaan yang outsource gitu. Jadi intinya ya perantara gitu lah, mereka kerja sama. Nah aku nih via outsourcing tadi gitu. Nah waktu itu aku berangkat pagi-pagi dari Tangerang ke Tebet. Terus sampai di Tebet di office yang outsourcing ini, aku tuh langsung nanya ke satpamnya di sana kalau misalnya yang ikut rekrut di sini tuh ini yang invitation atau memang buat umum juga boleh gitu. Karena pas kita datang ke sana tuh ditanya namanya siapa kan, terus disuruh disuruh ngasih KTP. Nah nama kita tuh nggak ada karena memang yang invitation, yang dapat invitation aja yang bisa masuk ke ruangannya itu gitu. Nah dari sana aku langsung disuruh masuk ke dalam, terus konfirmasi sama staffnya boleh nggak gitu kan. Aku dari luar tanpa diundang pengen coba ikut rekrut gitu. Terus alhamdulillah waktu itu HRD-nya bilang nggak apa-apa, ikut tes aja gitu. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu ke kalian, mungkin kalian di SMP atau di SMA-nya mungkin pernah ujian lisan, atau kalau misalnya aku sih ngalamin ujian lisan ini di pondok waktu SMA. Jadi perekrutan ini persis dengan ujian lisan, yang mana seorang itu masuk ke dalam, terus pas keluar tuh ya biasa dikerumbunin gitu, langsung ditanya tadi dites apa, terus ditanya apa aja dan lain sebagainya gitu. Nah, di sana aku kayak kebagian mau hampir akhir gitu sih. Nah di sana biasa setiap ada teman aku yang keluar gitu, langsung aku tanya tes apa aja segala macam kan. Nah pas giliran aku ini menurut aku unik banget sih. Karena apa? Karena aku pas masuk ya biasa perkenalan gitu kan, dari mana, terus ya ditanya-tanya gitulah. Nah pas masuk ke pertanyaan yang memang mengait ke perusahaan aku ini cuma dikasih satu pertanyaan yang mana aku pun gak bisa jawab, terus disuruh keluar lagi. Terus disuruh keluar lagi. Jadi waktu itu pertanyaannya sih, ini aku gak akan sebutin pertanyaannya, tapi yang jelas pertanyaannya itu waktu itu disuruh ngejelasin program A gitu, yang mana aku tuh jawabnya program A itu adalah reservation booking gitu. Jadi aku jelasin kalau misalnya memang sistem itu tuh ya untuk booking tiket kalau misalnya customer mau beli tiket by online gitu intinya. Terus HRD langsung bilang kalau misalnya sistem itu tuh bukan sistem reservation booking, malahan sistem itu adalah loyalty program gitu dari airlines, yang mana kalau misalnya kita sering terbang dengan airlines itu kita nanti dapat poin gitu. Nah si poin ini kalau terkumpul bisa dikumpulkan bisa ditukar dengan free tiket gitu. Nah setelah aku mendengarkan penjelasan HRD kalau memang jawaban aku ini kurang tepat, aku langsung disuruh keluar. Karena yang aku pelajari itu bener-bener sekitar sejarahnya airlines aku, terus ya direktur, terus juga kayak destinationnya gitu kan, internasional ataupun domestik. Dan aku cuma mempelajari itu aja karena memang aku juga bingung, gak ada pengalaman juga, dan bingung juga mau nanya ke siapa gitu kan. Jadi ada salah satu teman aku juga yang ikut rekrut juga. Nah beliau ini memang terdaftar namanya karena memang direkomendasiin sama guruku waktu di sekolah gitu kan. Jadi memang beliau ini disuruh tes di situ sama guruku gitu kan. Dan pertanyaan beliau ini alhamdulillah sih mungkin hampir bisa semua dijawab gitu. Nah misalnya Jakarta Jayapura, di Jakarta jam 7 sampai di Jayapura tuh jam berapa, jadi witanya waktunya segala macam harus udah paham gitu kan. Nah beliau ini bener-bener semua bisa dijawab gitu kan, hampir sih. Oh iya, di tes ini juga jadi HRD-nya tuh ngomong bahasa Indonesia, terus kita harus jawab pakai bahasa Inggris gitu. Nah setelah selesai tes ya udahlah akhirnya kita pulangkan ke rumah masing-masing. Nah waktu itu sih mungkin sekitar
seminggu atau 2 mingguan ya setelah aku tes, aku ditelepon. Aku ingat banget waktu itu aku lagi nonton bioskop, terus aku ditelepon sama HRD-nya kalau misalnya hari apa gitu aku disuruh ke Bandara Soekarno-Hatta gitu kan buat interview lanjutan gitu kan. Nah di sana langsung kita chat-chatan kan sama teman-teman yang ikut rekrut, dan ternyata temen aku yang hampir bisa menjawab semua soal tuh belum rezekinya di sana, karena memang dari awal pun dia kayak sebetulnya nggak terlalu niat sih mau kerja di situ, karena memang mungkin bukan passionnya kali ya gitu. Kalau aku sama temen aku kayak bener-bener udah bismillah aja lah, yakin aja gitu kan. Nah setelah itu waktu itu akhirnya interview kedua, waktu itu bertiga sih yang kepilih dari beberapa orang gitu. Nah terus di sana tuh dites, inget banget sama supervisor on duty gitu, disuruh ngobrol bahasa Inggris percakapan gitu sama orang asing gitu, tapi kita ngomongnya sendiri gitu, kayak tanya terus jawab sendiri gitu. Nah terus di sana juga disuruh gambar peta Sumatera, Jawa gitu kan. Terus di sana juga sama ditanya juga, misalnya di sini jam berapa sampai di Jayapura jam berapa gitu, sampai di Palembang jam berapa gitu dan lain sebagainya gitulah. Tapi memang lebih rinci banget sini tuh. Nah setelah tes itu kalau nggak salah tuh malamnya atau besok malamnya, intinya malam-malam waktu itu, tiba-tiba aku ini dimasukin grup. Di sana aku langsung kayak ini grup apa gitu kan. Ternyata di sana perkumpulan memang yang keterima dan juga adminnya gitu sih. Nah dari sini kesimpulannya sih, ketika kita yakin terhadap sesuatu, walaupun yakin terhadap apa yang kita yakinkan gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita yakin tuh Allah tuh pasti bantu. Kayak misalnya gini, aduh aku mau ikut rekrut nih tapi takut bahasa Inggrisnya, aku mau ikut rekrut tapi aku pendek, aku mau ikut rekrut tapi bla 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 gitu. Kalau kita yakin di depan HRD tuh Allah tuh bakal tutupin itu semua. Contoh misalnya kita, aduh kayaknya aku gak akan ikut tes deh, ini Inggrisnya kayaknya susah. Nah bisa aja tuh di depan HRD bahasa Inggris kita tuh mungkin kita ngerasanya ih tadi kan bahasa Inggrisnya grammarnya acak-acakan dan lain sebagainya, tapi itu depan HRD kalau kita yakin tuh kayak bener-bener ya dilurusin. Mungkin depan HRD kayak wow Inggrisnya bagus banget gitu kan. Intinya sih kita tuh harus yakin teman-teman terhadap apa yang mau kita kerjakan ini gitu kan. Jujur pas aku terima kayak aku langsung mikir juga, ya Allah padahal kan aku ditanya satu pertanyaan pun aku nggak bisa gitu kan, sedangkan yang lainnya minimal 1 atau 2 pertanyaan betul gitu kan. Kalau nggak betul ya memang mungkin sesuai atau gimana gitu. Dan aku tuh kayak bener-bener langsung disuruh keluar sama HRD-nya. Tapi ya memang mungkin rezeki aku ya di sini gitu. Oh iya, aku juga mau kasih note ke kalian yang masih SMA, yang masih kuliah, mungkin yang udah nonton video ini, usahakan banyak-banyak ikut organisasi, ikut lomba-lomba, karena memang itu dibutuhkan banget di CV. Di CV aku pun aku bener-bener cantumin lomba-lomba yang pernah aku ikutin, terus juga organisasi-organisasi di SMA yang pernah aku ikutin gitu kan. Pokoknya semua aku cantumin. Jadi buat kalian yang mungkin masih SMA atau masih kuliah, banyak-banyak ikut organisasi biar nanti di CV-nya banyak pengalamannya gitu, karena itu juga mendukung sih untuk keterimanya kerja gitu kan. Nah pesan aku di video kali ini sih bener-bener gak ada niatan sama sekali aku buat menunjukkan kalau misalnya ini loh aku pernah keterima ini loh aku pernah jadi ini loh aku kerja di sini, bukan gitu. Karena mungkin di luar sana atau mungkin kalian yang nonton bisa aja lebih beruntung dari aku. Mungkin kalian keterima SBMPTN dengan universitas yang memang mungkin lebih baik daripada univ yang aku dapatkan. Dan mungkin banyak juga teman-teman aku yang kerja di airlines aku sekarang mungkin yang nonton, atau bahkan mungkin di airlines yang jauh lebih baik dari airlines aku sekarang ini yang nonton, atau mungkin banyak juga di antara kalian yang kerja lebih dari aku. Jadi aku gak ada niatan sama sekali buat kayak menyombongkan apa yang aku punya, tapi lebih ke cara Allah memberikan itu semua ke aku dan cara aku mendapatkannya gitu. Karena menurut aku kayak ini tuh semua tuh bener-bener menghais layar tasib dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi buat kalian yang memang lagi pengen daftar kerja atau daftar kuliah, atau mungkin juga lagi pengen buka usaha dan lain sebagainya, kalian tuh harus yakin kalau kalian tuh bakal bisa gitu, bakal bisa masuk universitas yang kalian mau, bakal bisa terima kerja di perusahaan mungkin yang kalian inginkan gitu, dan yakin terhadap sesuatu yang kalian lagi pengenin gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, tetap semangat dan yakin dengan apa yang sedang kamu lakukan gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, ada yang lupa. Makasih ya teman-teman buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel. Terima kasih.